Halo semuanya. Gak usah nyaut juga lah bang. Nanti kurang horor. Ini udah sengaja disiapin satu kursi Untuk narasumber selanjutnya. narasumber selanjutnya. Enggak kenal sebelum Jangan. Oh jangan-janganlah kita main-main sama kayak gitu. Bukan. Ini benar buat manusia juga. Iya benar bro. Oke, selamat datang kembali di channel Kucrut FM. Kucrut FM. Nah, sekarang saya ditemani oleh Bang Indro. Benar, Bang Indro? Pas kan? Nah, jadi gini Bang Indro. Ya. Kemarin kan aku kan sempat banyak tuh nonton di YouTube pada ngupload cerita-cerita horor, mistis gitu kan. Jadi kok ya seram sih cerita mereka tuh, yang namanya horor-horor gitu kan seram semua. Yap. Di Indonesia nggak horor itu apa sih? Nah itu semuanya horor kayaknya gitu kan. Horor. Akhir bulan horor, dikejar cicilan horor gitu kan. Belum lagi yang datang ini. Ya makin horor. Horor sekali. Aduh. DC juga horor ya. Aduh ya Allah. Lebih horor lagi yang ditagih. Horor semua gitu Oh, kan. ya, horor. Tapi di sini kita mau fokus ke mana nih? Yang ke Pengalaman spiritual. Ya. Bilang seperti itu ya. ya pengalaman spiritual. Yap. Jadi apa ya? Kira-kira dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya kalau Bang Indro kan udah sering lah mengalami. Enggak juga kali. Ya mana tahu gitu Iya. kan. Tapi pernah kan? Pernah Iya. mengalami. Kayaknya rata-rata orang Indonesia hampir Pasti pernah pernah. ngalamin. Itu Hampir namanya pengalaman spiritual. Nah, kira-kira tuh kapan gitu loh Abang Ah. pernah ngalami dan dalam bentuk apa gitu kan? Apakah dia langsung melihatkan wujudnya atau cuma sekedar suara-suara atau hanya apa gitu kan? Iya. Nah, Gimana, nanti kita Bang? sharing-sharing bareng ya. Nanti Ya, aku juga pengen tahu dong pasti. pengalamanmu seperti apa gitu. Nah, Boleh. kalau pengalaman yang serem-serem itu yang paling berkesan nih ya, itu waktu SMP. Di SMP. Berarti Ah. tahun berapa itu? Itu ya tahun 2001 kalau nggak salah itu. Itu. 2001, berarti 2001 aku baru kelas berapa SD itu ya? Ya itu aku udah ada SMP kelas berapa ya? SMP kelas 2. Kelas 2. Nah, jadi bertempat di mana itu? Oh, kejadiannya. Ya masih di rumah, di rumah sini juga. Oh, di Nah. oke, terus gimana itu ceritanya? Itu sebenarnya ya aku posisi tidur tuh. Oke. Posisi tidur jam 2 malam lah ya. Duaan lah gitu ya. Tuh, terus kira-kira tuh waktu dalam kondisi tidur itu ada tindihan, pernah ngerasain nggak? Pernah dulu. Kalau aku dulu tindihan pas Tindihan tuh bahasa Indonesianya apa ya? wah kurang tahu juga sih. Pokoknya tindihan ya. Tindihan. Ah, ah. Jadi dulu Itu gimana? kalau aku dulu sih di kontrakanku gitu kan. Jadi pas ini posisi belum tidur nih waktu itu. Jam kurang lebih itu ya habis sholat subuh lah. Kalau nggak salah habis sholat subuh. Ya. Jadi habis pulang nongkrong kan, Ya. nyampe rumah bersih-bersih segala macam gitu kan. Nah pas mau masuk kamar udah mau baring mau tidur, langsung posisi kepala belum nyentuh bantal tapi langsung kayak didorong gitu loh Pak. Plung, langsung digituin dari dada tuh ke sini gitu kan. Wah, Langsep gitu. Iya langsung aku langsung gini kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, teriak pun nggak bisa, gerak nggak bisa gitu kan. Ih, aku kan langsung bingung kan mau ngapain. Takut sih nggak waktu itu, tapi bingung aja gitu loh. Ini gimana gitu kan. Habis itu aku langsung bilang gini dalam hatiku gitu kan. Oh, udahlah tindi aja lah, aku ngantuk, aku mau tidur, gue bilang gitu kan. Nah pas ada aku ngerasa longgar sedikit bisa bergerak gitu, aku langsung lewat, langsung lepas gitu kan. Nah habis itu aku coba mau tidur lagi, pas mau tidur lagi tuh langsung didorong lagi, pas dorong lagi aku ngelawan lagi,
langsung lepas gitu kan. Nah, Iya. habis itu langsung aku maki-maki, Pak. Aku langsung maki-maki, Bang. Aku tuh pengen tidur loh, jangan digangguin gitu loh, ngantuk gitu. Terus segala macam lah, semua kata kotor aku keluarkan gitu kan. Nah, habis itu Itu di mana posisi mana? posisi masih dalam kamar. Oh enggak, kotanya. Gimana? Oh, kotanya masih di Jogja. Jogja. Oh, di sini juga. Iya, di Jogja. Kos? Iya, aku ngontrak aku. Oh, kontrakan. Iya, kontrakan. Habis itu udah aku maki-maki gitu kan. Nah, udahlah aku pengen tidur ngantuk, pokok maki-maki habis-habisan. Udahlah, aku keluar kamar, bakar rokok sebatang gitu kan. Iya, aku bikin kopi, bakar rokok sebatang. Udah aku Ambil rokok sebatang. duduk, habis itu udah matahari udah keluar nih. Matahari udah terang banget lah gitu kan. Habis itu masuk lagi kalau. Nah, pas mau tidur aku bilang, udah jangan ganggu aku tidur, aku nggak pernah ganggu kalian yang ganggu aku bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya baru tidur nyenyak gitu kan. Nah, itu sih dulu tindihan sekali itu aja sih umur hidup. Seumur hidup? Iya. Mas kali itu? Baru itu. Itu pun masih bisa dilawan gitu baru gitu. Kalau tindihan kamu ngelawannya gimana? Ya kayak gitu. Ya kayak tadi itu kan gerakin badan gitu. ya gerakin badan pertama tuh ya nggak bisa gerak kan, kalau pas ditindih tuh nggak bisa gerak sama sekali. Cuma masalahnya kemarin kan mungkin aku udah pasrah atau apa gitu kan. Ya. Aku langsung berkata gitu dalam hatiku kayak tadi gitu loh. Ya udahlah, tindih aja lah, aku ngantuk, aku mau tidur, gue bilang gitu kan. Nah, pas aku setelah selesai ngomong kayak gitu dalam hati itu, aku ngerasa kayak ada longgar sedikit nih, bisa bergerak. Aku langsung ngelawan gitu. Itu ya kayak Kalau- itu tindihanku dulu. Kalau yang di tempatku tuh, kalau tindihan itu solusinya gigit lidah. Wah, kok baru dengar aku itu. Aku juga nggak tahu, aku tahu dari mana juga. Itu yang pengetahuanku dari kecil sih, gigit lidah. Habis itu ketika ada sakit dikit kan, nah, badan bisa gerak. Tapi juga kalau mitosnya temenku, kalau tindihan itu harus pindah tempat, Nah, beda tempat ya. pindah posisi. Oh, beda posisi. Misal kalau di sini kita harus pindah tempat gitu. Kayak gitu. Bisa sih. Ya mungkin dulu apa ya, karena nggak kepikiran kayak gitu juga gitu kan, dan nggak tahu juga kayak halnya kayak gitu gitu. Ya udah, habis itu mungkin udah pagi, mungkin udah makhluk yang monir itu udah kabur juga gitu Aku kan. tapi penasaran juga satu nih. Gimana? Waktu kamu maki-maki, kamu pakai bahasa mana? Pakai bahasa Indonesia? Iya, pakai bahasa Paham Indonesia. ya? Paham tuh ya. Aku pakai bahasa Indonesia lah, bahasa biasa gitu kan. Semua perkataan kotor tuh, semua nama binatang aku sebutkan semua. Iya. Maki-maki, bener-bener aku maki gitu kan. Nah, masalah kebetulan waktu itu di kontrak itu aku sendiri gitu loh. Karena kan waktu itu kan pas liburan semester kuliah. Jadi teman-teman pada balik, saudara-saudara pada balik gitu kan. Nah, waktu itu aku milih nggak balik gitu. Ya udahlah, tidurlah di rumah itu sendiri. Wah, uji nyali selama sendiri di sana. Lalu cuma sekali itu ya tindihan? Kalau tindihan sekali itu gitu. Dan yang uji nyalinya cuma itu toh, satu tuh. Oh. Ada momen yang lain Banyak kalau di kos itu? di kontrakan, Kontrakan karena tuh. kontrakan rumah gitu kan. Jadi kita dulu tuh ngontrak rumah. Kebetulan dulu kan aku kan di rumah itu tuh 3 saudara. 3 saudara. Ya, ada kakak perempuan, adik perempuan dan saya. Mm. Kebetulan saya laki-laki satu-satunya di situ kan. Nah, setelah itu pernah ada kejadian ini nih. Itu yang paling horor kejadiannya buatku di rumah itu tuh ini. Kan di kamarku ada televisi. Ya. Di ruang tamu ada televisi. Heeh. Nah, posisi aku berdua sama mbakku Heeh. di rumah gitu kan. Nah, sekitar jam berapa gitu ya? Kalau nggak salah tuh jam-jam 11 malam lah. Mbakku nonton TV di ruang tamu. Ya. Aku ikutan keluar dari kamar. Aku matikanlah TV di dalam kamar. Aku nimbrung di ruang tamu gitu kan. Kebetulan ada juga yang ingin diobrolkan sama mbak gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba TV dalam nyala dong. Nyala. Nyala. Oke. Terus mbakku langsung ngomong gini, udah dimatiin belum TV dalam? Matiin dulu lah. Jangan kalau nggak ditonton matiin aja. Matiin. Ya aku masih berpikiran positif dong gitu. Nggak ada pikiran lain-lain gitu. Ya. Nah udah aku matikan, keluar lagi. Nggak nyampe 5 menit, nyala lagi TV itu. Poltergeist ini. Nah habis itu mbakku langsung nyat lagi. Kok nggak dimatiin TV-nya? Malah suaranya keras lagi kata mbakku. Tambah keras malah. Tambah keras suaranya.
Habis itu udah aku matiin. Wah, settingan remote-nya itu, settingan timernya mungkin itu katanya gitu kan. Positif masih Ya ada. masih positif. Ah. Udah masuk lagi, aku matiin lagi. Habis itu aku keluar lagi, lanjut ngobrol lagi kan. Nggak lama setelah itu nyala lagi TV-nya. Anjir. 3 kali ya. 3 kali. Wah, Cabut kabel nggak? belum waktu itu belum kecebur kabel. Oh ya. Wah ini nggak bener nih, aku bilang gitu kan. Ku masuk lagi ke kamar tuh, ku matikan TV, ku cabut kabel, baru ku cabut, bang. 2 menit setelah itu nyala TV-nya. Udah nggak Udah dicabut. kabel nggak nyolok. Udah ku cabut, colokannya udah ku cabut. Serius? Nyala TV-nya serius. Habis itu mbakku langsung bilang gini, matikan TV, kita keluar. ganti kontrakan apa keluarnya gimana? Bukan, malam itu kita nginep di hotel. Oh. Anjir. Karena posisi aku berdua sama mbakku gitu kan. Langsung lah mbakku waktu itu tuh nggak langsung ribet-ribet, kita kan cuma ngambil kerudungnya, habis itu nggak bawa pakaian apa-apa, nggak bawa tas apa-apa, cuma bawa dompet doang. Bawa dompet doang. Langsung motoran keluar dulu, motor kemana bingung kan, mau balik juga takut gitu kan. Akhirnya ya udah ngomongnya tuh sambil takut juga tuh. Iya, sambil takut. Sambil takut, aku pun waktu itu keluar cuma pakai celana pendek gitu loh. Baju kaos, celana pendek. Yang penting aku ambil tuh HP sama dompet. Keluar langsung cari hotel. Jadi malam tuh kita nginep di hotel. Terus juga nggak habis pikir ya. Kalau kabel masih nyolok, kita masih pikir oh itu mungkin konslet di dalam. Iya. Nah masa ini colokannya udah dicabut gitu loh. Dapat listrik dari mana tuh? Nah makanya. Dan nyambung ke siaran TV kan? Nah makanya. Wah pokoknya itu paling seram lah buatku gitu kan. Paling seram waktu itu. Nah terus setelah itu tuh ini punya. Wah banyak aku di rumah itu kan. Tapi dulu sempat kita tuh berkomunikasi lah. Ya, yang di sana itu, karena dulu kan kebetulan aku punya teman yang bisa lah dibilang ini penayang gitu ya, bisa berkomunikasi dengan makhluk seperti itu gitu kan. Nah habis itu aku minta tolong ke dia gitu, bang, kita tuh aku sering digangguin bang di rumah ini. Terus dia malah ketawa gitu kan. Ya, kalau diganggunya gangguin balik lah katanya gitu. Ya iya, kalau bagi abang mah nggak takut, kalau kita mah takut bilang gitu kan. Iya. Habis itu udah gini, kamu siapin aja botol kaca katanya gitu kan. Berapa biji bang bilang gitu kan, berapa botol? Ya seadanya berapa? Aku carilah botol, dapatlah nemu botol sirup gitu kan. 3 botol. 4 botol ketemu. Terus baru dia temanku tuh cerita sama aku. Di sini tuh di belakang ada 1, di depan tuh ada 1, ada 2 di sini kan gitu kan. Nah cuma yang di belakang ini nggak jahat katanya, dia nggak mengganggu katanya. Yang usil tuh yang di depan katanya. Oh, yang di depan tuh di garasi, di apa namanya, di tempat parkiran motor lah, garasi. Oh ya, gitu. kayak garasi ya. Habis itu dicoba pertama tuh diajak ngobrol gitu kan, yang di depan itu. Nah pas dia di depan tuh ngobrol, intinya si temanku tuh minta pergi baik-baik gitu loh. Nah tapi si Malo itu nggak mau dia. Ngapain kamu suruh aku pergi katanya gitu kan. Habis itu udah diusir paksa, dimasukin ke botol gitu kan. Nah pas dimasukin ke botol pertama tuh pecah. Serius. Botol pertama pecah. Nah habis itu pas botol kedua pecah juga 2 kali berarti. Itu masukinnya gimana emang? Waktu dia masukin itu tuh kayaknya dia mediasi gitu kan. Habis mediasi gitu terus kayak ada gerakan tangan kayak mendorong ke dalam gitu kan. Nah pas botol ketiga masuk. Oh gitu. Jadi botol 1 sama 2 itu pecah. Soalnya kan kalau di merpati putih itu kan ada teknik yang mecahin botol gini kan. Jangan-jangan dia gini juga, pok gitu juga. Dia enggak nyentuh botol itu. Enggak. Cuma gini aja, set, pok. Iya, dia cuma kayak ngambil gitu kan. Habis itu dia masukin gini. Tangan ini belum nyentuh ke bibir Udah pecah duluan. Pecahnya itu bukan pecah retak biasa gitu loh. Tapi langsung tiar gitu. Iya.
2 kali kayak gitu. 2 kali. Berarti 2 kali. Botol ketiga baru berhasil. Baru berhasil. Nah, itu tuh aku tanya nih, ini yang di depan penghuni yang depan itu Iya. kayak apa kata temen itu gambarinnya? Dia tuh kayak bapak-bapak katanya. Oh, bapak berarti udah tua gitu. Iya, untuk tua. golongan mereka gitu. Tua. Nah, dia sepasang kan di yang bapak-bapak di depan, yang Yang mbak-mbak belakang? di belakang. Oh, mbak-mbak. Itu sepasang mereka emang. Beda. Oh, beda kan? Beda. Nah, Cuma ya. untuk kelaminnya lah gitu. Kelaminnya gitu, bisa dikatakan seperti itu. Oke, ya, terus Nah, habis itu kan selesai, ya itu sisa 1 botol kan. Kan Ada botol botol 4. 4. Nah, pindah ke belakang. Pas pindah ke Tawarin. belakang tuh mediasi lagi. ah, Nah, aku sempat ngobrol tuh. Aku ngobrol dengan temanku tuh kan, dia masukin ke dirinya setengah, gitu. setengahnya sadar, setengahnya enggak. yang pertama juga kayak gitu. Gitu. Suaranya beda atau gimana? Beda. Oh, itu ventriculizer apa suara perut itu atau gimana kalau menurut kamu? Ya kalau buatku kemarin tuh dia suaranya, kalau yang pas di depan itu tuh ya kayak suara bapak-bapak dan beda banget dengan suara dia. Terus yang kedua, Yang kedua tuh pure suara cewek. emosinya juga berubah nggak? Matanya merah gitu. Merah satu. Merah. Serius kamu lihat juga? Serius. Aku kan ngobrol depan dia, Pak. Aku yang menanyakan. Waktu yang pertama dia juga matanya merah juga. Merah. Merah sebelah kiri Merah apa kanan? sebelah kanan. Kanan. Berarti kan dia masukin sebelah kanannya, tengah. Oh, kayak gitu. Karena waktu itu posisi Sakit kita gitu, cuma bertiga di situ. Nah, Aku, kamu sama kakakmu. mbakku sama teman gue itu. Mbakku nggak berani nanya. Aku memberanikan diri untuk bertanya gitu kan. Gitu. Berarti pas ngobrol itu kamu ngobrol sama dia gitu. Ya, aku ngobrol sama si dia gitu. Dan jadi yang ngobrol tuh bertiga. Temanku tuh sebagai mediasi kan setengahnya sadar. Ya. Yang kedua setengahnya nggak sadar gitu kan. Karena di alam satunya gitu loh. Ya. Nah, aku yang coba ngobrol. Dia ngobrol gitu kan. Saut-sautan gitu. Nah, cuma yang di depan itu, yang bawa-bawa itu tuh dia langsung emosi gitu loh. Emosi bawaannya. Jadi aku nggak ngobrol, jadi kayak langsung bentar mediasi emosi. Mungkin temanku tahu nih kalau diterusin nggak bagus gitu kan. Dia langsung mutusin buat maksain dia masuk Keluar gitu. gitu. Mau dibuang gitu. Ya, mau dibuang. Habis itu pindah ke belakang. Nah, di belakang tuh enak diajak ngobrol karena di awal kan udah enak dibilang gitu. sama teman kan, dia ini nggak ganggu gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang nggak ganggu di situ aja juga nggak masalah kan? Ya. Gitu kan? Nah, dia sempat ngobrol tuh. Obrolan kita gitu. Aku pernah nanya gini sama dia. Mbak mau pergi nggak dari sini? Gitu. Dan dia jawab dengan spontan dan dia ketawa. Ketawa kayak ya kayak itu ketawanya. Kayak itu di mana? Kayak Mbak Pundi ketawanya. Oh, kayak gitu. Serius. Oh. Dan wah, Dan itu suara cewek itu. iya. Wah, merinding nih. Oke. Habis itu dia ketawa, habis itu dia diam. Pas ketawa itu kan mukanya kan kebalap gitu kan. Matanya sama mulutnya kebuka gitu. Pas Merah separuh juga. iya, habis itu dia langsung diam gitu. Bayangin orang habis ketawa dia tiba-tiba langsung serius mukanya gitu kan. Kayak mana seramnya gitu kan. Bener. Habis itu saya itu sudah lama di sini. Iya, sebenarnya juga nggak masalah. Dia Iya. kan juga nggak ganggu kan? Kalau kamu nggak suka dengan saya, kamu yang pergi, katanya gitu. Iya bener. Dia Nah. lebih dulu. Habis itu kita bikin perjanjian nih. Aha. Rupanya perjanjian tuh ya temanku buat tuh rupanya ya udah kita sama-sama hidup aja di sini. Dia hidup di alam kamu, dia hidup di alam dia, tapi jangan pernah mengganggu gitu loh. Ya udah akhirnya dia nggak mau pergi gitu ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah, aku nggak masalah gitu. Nah setelah itu tuh yang satu itu tuh baru yang di depan tadi itu baru dibuang. Kita buang tuh jam 3 pagi ke ini Parangtritis. Mau barang kritis. Dibuang ke laut. Buang laut itu. Jam 3 pagi ke Parangtritis berdua sama teman gue. Anjir, langsung naik motor tuh. Kebetulan temanku pakai mobil gitu ya. Mobil lah. Jadi masih enak lah. Nggak capek gitu. Nggak dingin juga gitu kan. Nah, gitu. Oh. Itu yang pengalamanku yang di rumah itu. Coba kan setelah mediasi tadi itu nggak sampai di situ aja sih gangguannya gitu. Cuma gangguan itu dalam arti itu begini sih. Menurut dia mungkin dia nggak mengganggu kita, tapi kita kan merasa risih juga. Gitu. Itu gimana itu ceritanya? Ada dulu teman ceritanya. Nah ini parah ini sebenarnya. Ibaratnya si yang itu dia marah lah. Yang di belakang itu marah dia. Gara-gara?
Jadi kan kamar itu kan ada 3 nih. Ya. Aku di rumah itu sempat 3 tahun, ngontrak 3 tahun di rumah itu. Ngontrak 3 tahun, tahun kedua itu mbakku udah selesai kuliah. Ya. Balik ke kampung. Ya. Sisa aku sama adekku. Kan berdua tuh bayar kontrakan lumayan mahal gitu kan. Itu ada kamar kosong 1 di belakang. Kamar itu belakang. dong, itu Iya. penghuni baru gitu. Iya, nyari teman. Ada nih teman datang mau ikut. Cuma di awal tuh saya sudah bilang, bro ini kamar rada horor sedikit ya. Itu yang deket tempatnya Mbak tadi itu. Iya, tempat jalurnya gitu, tempat dia lewat gitu kan. Ini rada horor nih di sini, pokoknya ya. Tapi nggak masalah, yang penting permisi aja gitu loh. Dan dia ngomong gini, wah nanti kita tangkap dia, nanti kita jual ke toke katanya gitu. Dia ngomong gitu, sombong. Ya. Sombong dia kan. Oh ya udah bilang gitu kan, kalau emang kamu berani ya nggak apa-apa bilang gitu kan. Karena memang waktu itu kesewakan murah kamarnya gitu kan. Nah habis itu selesai hari itu dia beres-beres kamar tuh, besoknya baru dia nginap di rumah gitu kan. Nginap malam pertama. Malam pertamanya itu sekitar jam berapa ya, aku kebangun jam 2-an lah. Jam 2 malam aku kebangun karena dengar ada yang berisik gitu kan. Yang berisik suara temenmu atau suara apa nih? Suara pintu dibanting. Dia temanku posisinya ini pintu kan, ini pintu. Nah ini PC temanku. Nah dia lagi main PC nih. Tiba-tiba pintu tuh digini, terang gitu kan. Ya orang tidur kan akhirnya kebangun gitu kan. Kebangun. Temenmu gimana tuh? Kan dia masih kondisi iya. Nggak tidur. Nah kan? aku udah temukan temanku tuh udah di pojokan kamar, udah menggigil ketakutan. Iya. Katanya mau jual ke toke. Makanya abis itu kan pas aku bangun aku langsung buka pintu kamarku, aku pintu ke belakang ngeliat itu kan langsung berhenti gitu ya. Bentukan pintunya keras pak, kayak orang nendang pintu bunyinya. Itu berarti pintu berayun atau berayun, kebuka tutup buka tutup. Iya, digini pelan dibandingkan ke dinding pintu itu. Karena pintu itu kalau dibuka mentok ke dinding gitu. Nah, gitu. Kayak kalau orang gini pintunya ya. Iya, pelan gitu kan. Wah, temanku udah menggigil. Abis udah berhenti gitu kan. Aku tanya, cuy, kenapa cuy? Ya gitu kan. Dia nggak bisa jawab, udah keringat dingin gitu kan. Aku langsung ngomong gini, ampun mbak, aku bilang gitu kan. Habis itu udah paginya udah temanku malam tuh langsung tidur tempatku, kamarku gitu kan. Paginya udah bangun, udah bikin kopi, udah ngerokok lah gitu kan. Udah tenang lah ya. Iya udah tenang gitu. Aku langsung bercandain dia. Katanya mau jual ke toke, bilang gitu. Besok malam itu sorenya dia langsung pindah, nggak jadi di tempatku. Langsung nggak berani di tempatku. Nggak jadi dong menghuni baru. Nggak jadi. Ya masalah kan dia salahnya sih aku kan udah jelasin gitu, itu rada horor bilang gitu kan. Cuma ya dia di awal udah kayak ini gitu kan, kayak nantang gitu. Ya. Masalah kan setahuku ya makhluk kita jangan ditantang gitu. Ya, dan juga itu salahnya dia sih. Nah, dari kacamata manusia pun juga salah. Makanya kan ya udah aku nggak bisa menahan dia juga, itu hak dia atau dia mau tinggal tempatku atau enggak gitu kan. Sebenarnya memang dia nggak pernah ganggu gitu, tapi dia malah sering ngingetin kita gitu. Kayak gimana? Dulu tuh kan ada waktu itu tuh kan aku ada pacar main kos gitu, ada kontrakan gitu kan. Jadi malam itu tuh pacarku tuh masak. Dia habis ngerebus air mau bikin kopi gitu kan. Nah habis dia ngerebus air, dia tinggal kompor itu buat nyuci piring. Oh nyala masih? Kompor masih nyala. Nah nggak sadar nih pacarku nih kompor masih nyala, dia lupa gitu ya. Ditarik lah pas lagi nyuci kan, kompor di sini, tempat nyuci di sini, tapi menghadap sini gitu loh, membelakangi kompor gitu loh. Ditarik lah baju pacarku, belum sampai pacarku ke duduk jatuh gitu loh. Serem juga. Iya ditarik plong gitu loh.
pas kita itu pacarku tuh langsung ngeliat ke kompor. Ternyata masih nyala dan airnya udah kosong gitu loh. Oh iya. Udah kering gitu loh. Kalau dibiarkan bisa bahaya juga. Ya. Bener nggak? Nah, leleh sih biasanya kan di atas itu kan apa, panci ya? Iya, panci. Pegangannya ada plastiknya kan? Iya. Biasanya plastiknya itu yang leleh. Nah, kayaknya kan kayak gitu langsung refleks. Matiin kompor gitu loh. Nah, cuma memang waktu itu kan memang rada agak kasar juga ditariknya gitu kan. Kaget kan? Kaget gitu. Dan dia nggak tahu. Dan tahu itu tahu pasti yang itu gitu loh. Nah, mbaknya itu. Mbaknya langsung kayak dalam itu ngucapin makasih udah diingetin gitu. Jadi ya karena mungkin udah terbiasa gitu kan. Jadi ya udah mbaknya takut tuh udah nggak ada sih gitu kan. Karena udah terbiasa sering. Ya, bisa dibilang interaksi lah ya. Tapi penampakan juga sering. Penampakan juga sering. Sebenarnya kayak gimana sih dia? Ya cewek. Pakai baju putih, baju rambut panjang gitu. Sepunggung gini? Panjang rambutnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah, sampai ke lantai gitu. Iya. Sadako gitu. Ya, itu Bang. Itu gimana tuh? Ya. Penampakan tadi itu. Ya, penampakan tadi tuh ya gitu. Jadi yang ngeliat tuh temanku sama nyokap. Yang pernah ngeliat gitu. Kalau teman itu jam-jam habis sahur. Ya. Diliatin, belum. Wah, tumben nih mbak cewek gitu kan. Ya udah kenalan aja kalau mau kenalan gitu kan. Nggak apa-apa nih, dia di kamar belakang kok dia. Dengan begonya kan dia masuk. Gitu kan, masuk. Anjir, nggak ada siapa-siapa nih, atau ketemu dia? Nggak, jadi dia bilang, kok nggak ada sih katanya gitu kan. Oh ya, benar. Coba dicek mungkin di belakang pintu, gue bilang gitu ya. Nggak ada cuy katanya gitu kan. Ya udah, berarti udah ngilong dia bilang gitu. Bangsat katanya gitu, langsung dia lari ke depan gitu kan. Tuh, ya emang waktu penampakan itu dia kan sebenarnya nggak ada niat mau menampakin gitu, dia kan cuma pengen lewat gitu. Tapi kok temenmu bisa lihat kan juga itu kan juga juga. Ya itu yang nggak kupaham gitu. Entah temenmu bakat atau gimana, aku nggak. Kalau dia bakat sih berarti dia bisa ngeliat dong gitu loh. Tapi dia ngeliat cuma momen itu doang. Iya, momen pas dia lewat aja gitu. Nah itu yang pertama kali dilihat. Terus yang kedua tuh nyokap posisi lagi tiduran, karena pas nyokap lagi liburan ke Jogja gitu kan. Nah libur ke Jogja udah lewat plong, siapa tuh di belakang? Nyokap itu terus bilang, wah langsung lah kejutan, nggak mungkin kan kukerjain gitu kan kayak temanku gitu kan. Oh ya udah, karena ya nyokap paham lah, dia punya memang nggak bisa kita usir ke orang-orang begitu, karena dia punya alam sendiri, kita punya alam sendiri, yang penting jangan saling mengganggu katanya. Udah gitu aja sih kalau untuk penampakan gitu. Ada lagi nggak, pengalaman lain lagi nggak? Dulu sih waktu di kampung, waktu masih SMP lah kayaknya. Tahun-tahun 2006-an lah, 2007-an lah gitu SMP. Tahun segitulah. Ya. Itu ceritanya pas ini nih Bang. Kan dulu waktu SMP itu kan kenakalan remaja dulu kan sama kenakalan remaja sekarang kan beda ya Bang. Kalau kita dulu nakalnya itu ya ngaling hasil kebun orang gitu. Itu tempatku dulu, aku sering ini. Nah dulu kebetulan juga pas lagi musim durian. Jadi kalau musim durian kan kita kan adrenalin itu legian itu. Adrenalin. Jadi kita ini maling durian di pohonnya langsung gitu. Di kebun duriannya langsung gitu kan. Udah pas malam minggu, tepatnya pas malam minggu kita berempat sama teman mutusin untuk yuk nyari durian yuk. Nyari apa, nyolong nih? Nyari. Walaupun hasilnya nyolong gitu kan, karena kita nyari bukan di kebun kita gitu kan. Nah nyari, pas hari itu kan dapat beberapa durian. Pas durian yang ketiga kita dapat itu tuh yang diangkat sama teman itu tuh bukan durian. Apa tuh? Kepala orang gitu? Iya, kepala orang. Bentuknya gimana? Cowok apa cewek?
kalau untuk cewek cowoknya kita udah nggak tahu lagi gitu kan. Karena cuma yang jelas bentuk kepala yang diangkat itu serem banget. Ada mukanya kelihatan gitu. Mukanya kelihatan. Cowok apa cewek? Nggak tahu. Nggak tahu tapi takut serem. Takut serem. Rambutnya gimana? Panjang. Karena waktu itu masih di tanah kan posisinya itu yang diangkat tuh kita berasa megang ini bonggol durian, bonggolnya durian gitu kan. Tapi pas diangkat kita senter nih waktu kita nyantet tuh pengen ngeliat tuh ini besar atau kecil gitu kan duriannya gitu. Pas ngeliat pelan, oh shit man. Ya waktu diangkat tuh yang dipegang apa, rambutnya atau apa? Rambut gitu, set gitu. Tapi tangan berasa megang bonggol durian. Habis itu langsung dilempar atau gimana itu? Langsung lempar, auto lempar itu. Wah, lari langsung. Ya langsung lari gitu. Itu hebatnya, langsung lari. Wah, gila itu. Langsung lari. Habis itu sempat tanya-tanya sama orang sekitar nggak tuh perkara itu ada cerita apa di situ? Nggak mungkin dong kita cerita, pokoknya ketahuan banget kita malu gitu. Kan nggak lucu. Nah, tapi kakak ada cerita-cerita orang sekitar situ tentang apa kebun itu nggak? Biasanya kan emang kebunnya emang angker coy. Karena gini bang, rata-rata kebun durian yang ada di Pekanbaru, khususnya di kabupatenku gitu kan. Nah, kabupaten mana nih? Kampar. Aku juga Kampar soalnya. Kampar mana? Kampar luas. Iya, aku dulu di ini Bangkinang. Oh, Bangkinang. Ya. Bangkinang, aku juga banyak Bangkinang juga. Bangkinang abang mana? Tapi aku yang ini di perumahan Purnama kayak yang terakhir ini. Oke. Lanjut. Jadi kan pas karena rata-rata kan kebun durian di tempatku itu tuh pasti ada kuburan. Pasti ada kuburan ya. Ya, karena pupuk alaminya manusia. Anjir. Manis subur, pantas enaknya ke sana ya. Iya, manis di sana. Karena emang pupuknya langsung di mana ada kebun durian. Bukan kebun durian sih, tapi pohon durian lah. Kalau kebun kan duriannya banyak gitu kan. Ini ibaratnya kayak abang nih punya lahan atau apa, bang nanam durian satu bak pohon gitu kan. Ibaratnya ya hasil karya nenek-nenek kita dulu lah gitu kan. Karena durian yang durian kampung lah istilahnya itu tuh dia umurnya bisa puluhan tahun gitu kan baru berbuah gitu kan. Beda sama durian-durian yang udah dikawin silangkan atau di apa gitu kan. Baru usia 5 tahun dia udah berbuah gitu kan. Nah itu jadi rata-rata ya kita mau nggak mau ya ke kuburan intinya gitu mencari durian. Ya hobiman juga main ke kuburan. Kalau dulu kan ke kuburan kan nyari nomor togel tuh. Iya. Kita nyari durian dong gitu. Lebih sehat ya. Tapi ada yang lucu sekali itu. Ini gengnya sama nih, tetap berempat nih. Di momen itu atau yang di momen? Beda momen. Ini udah kita udah melupakan nih cerita yang kemarin tadi. Pas habis itu selang beberapa minggu lah. Kita kembali nih ke kebun yang beda, ke pohon yang beda nih. Masih dari kebun yang satu area gitu. Beda area. Ya? Cuma ada kuburannya juga kan. Iya, ada kuburannya. Ya. Jadi nyesep nih pelan-pelan pas ngelewatin kuburan gitu kan. Kayak di sini masjid. Ya. Di sini tuh ada kuburan. Nah, sini pohonnya. Jadi kita kalau mau ke pohon itu kita harus nyebrang kuburan dulu. Ya, lewat di kuburan dulu. Habis itu kan pas di kuburan itu kita bilang ini kan, assalamualaikum ya ahli kubur. Kan biasanya kayak gitu kan caranya. Kayaknya dia jawab nih. Jawab. Anjir. Serius. Gimana? Waalaikumsalam. Suara cowok, cewek? Cewek. Kita cowok semua. Gimana nggak panik dong? Kabur dong. Auto muter balik pak. Nggak sempet lihat tuh namanya siapa tuh ahli kuburnya. Nggak tahu. Kita cuma ngucapin ibaratnya cuma nyebrang. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu kan. Langsung jawab. Waalaikumsalam. Cewek. Itu kalau dalam Islam kan yang seperti itu kan sebenarnya jin kan, bukan yang apa ahli kuburnya kan yang jawab kan. Jin. Tapi kan di mana-mana kan ya yang namanya jin kan salah satu makhluk Tuhan gitu kan. Kalau kita berbicara agama dia lebih ahli pada kita. Iya, dia belajar lebih lama kan. Iya. Dia kalau bicara masalah kalau kita baca Yasin pun dia lebih hafal daripada kita. Hafal ya. Iya kan? Apalagi cuma salam. Kan kayak gitu. Iya. Bahasa Arabnya lebih jago ya.
Nah, masalahnya kan kita masih SMP nih, masih kelas 2 SMP loh. Gitu. Kita memang kalau aku sih aku akuin dulu tuh, ya itu bukan kerjaan apa kegiatan yang bagus lah untuk ditiru gitu kan. Tapi ya pada zamanku kita bukan nyari kerennya gitu, tapi pengen serunya gitu bareng teman-teman kan, bareng teman-teman malam minggu gitu kan, nyari durian di kebun orang gitu kan, ngelewatin kuburan gitu kan. Tapi ya kalau selama aku nyari durian sih baru 2 kali itu ya. Sampai itu waktu sendalku hilang, ketinggalan sendalku di sana. Gara-gara kabur. Anjir, buat lari kabur sampai ketinggalan sendal. Malah sendal gue baru 2 minggu beli lagi gitu. Wow. Ya itu sih asli juga ceritanya nih. Cerita yang pernah aku alami itu kayak gitu. Cuma yang selama hidupku yang paling benar-benar yang paling parah itu untuk mistisnya ya waktu saya di Jogja itu. Itu ya. Yang emang 3 tahun gitu. Yang selalu, tapi kan juga di 3 tahun tidak berkonflik tuh. Kalau aku justru yang serem malah yang waktu nyari durian itu yang dapat kepala itu. Wah, soalnya kan ini kepala nih, yang kalau yang di Jogja kan cuma apalagi komunikasi kan. Iya, komunikasi ngobrol aja kan. Cuma tingkat keseramannya beda buatku, Bang. Jadi itu. Kalau itu kan yang di sana kan cuma sekali kejadian gitu kan. Iya kan. Terus sekali aja kalau menurutku lebih serem yang kepala. Nah, tapi kalau yang di waktu saya di kontrakan Jogja itu tuh ibaratnya ya setiap malam digempur gitu. Oh, setiap malam ngapain emang? Setiap malam tuh ya setiap malam digangguin gitu. Tapi gangguinnya itu kalau buat dia sih kayaknya nggak ganggu gitu. Tapi kan buat kita kan terganggu gitu. Ya sering lah kadang-kadang ini ya kayak tadi pintu televisi nyalain gitu. Pernah tuh sekali aku pulang nonton bioskop waktu itu kan. Aku ngambil nonton jam 10 malam. Oh, jam 10 ya. Jam 10 malam. Kebetulan tuh hari Kamis, malam Jumat tepatnya. Oh, selesai jam 12. Ya. Nah, waktu itu di rumah kosong nih, nggak ada orang. Aku nonton sama pacarku. Nah, pas pulang kan, habis pulang nonton, aku mampir dulu ke rumah mau ambil si motor pacarku. Ngambil motor pacar. Habis itu, nah, posisi kan kalau kita keluar kan pasti kita cabut dong semua listrik apa segala macam kita matiin gitu kan. Ya, aman. Kecuali cuma lampu depan kita nyalain gitu kan. Nah, pas pulang baru sampai di garasi nih, motor udah masuk ke garasi di teras. Pas lagi buka pintu tuh belum kedengeran apa-apa. Nah, pas buka pintu suara TV keras 100%, 100 volumenya. Full. Dan mutarin lagu Jawa. Anjir. Tahun berapa tuh? Lagu-lagu Jawa pas itu tahun 2013 juga. Enggak, maksudnya kan enggak, walaupun di Jogja kan TV jam segitu kan enggak ada yang mutarin lagu Jawa. Enggak tahu. Tapi itu TVRI dulunya. Oh, TVRI. Oh, yang nyala. TVRI yang nyala volume full. Padahal posisi waktu saya mau keluar itu aku ingat banget tuh udah aku cabutin semua. Karena kebiasaan kan kalau mau keluar rumah tuh pasti kayak listrik dicabutin semua, lampu cabutin semua gitu. Apalagi itu televisi gitu kan. Pulang-pulang, nah yang anehnya itu kenapa pas waktu aku buka pintu, pas lagi nyelongin kunci gitu, nggak ada kedengaran suara apa-apa. Pas buka pintu, langsung nyala seketika gitu ya. Padahal kan untuk sampai 100 full itu kan volume naik pelan-pelan nih, tik gitu kan. Iya. Yang lebih herannya lagi kok TV bisa nyala gitu loh. Padahal udah dicabut kabel semua. Punya baterai sendiri ya mereka. Posisinya nyolok. Apanya? TV-nya. Padahal sebelumnya udah dicabut. Udah dicabutin. Ya, dan nyolok. Waktu sebelum aku cabutin tuh aku nonton channelnya bukan itu.
bukan TVRI. Soalnya agak unik nih, biasanya kan kalau ada yang serem-serem gitu kan dia nggak sampai dia mempengaruhi fisik kan, ini kan sampai mempengaruhi fisik. Nah, kayak poltergeist itu kan wow. Di luar nalar kan. Ya gitu. Makanya kenapa aku bilang ini yang paling serem buatku. Selama aku, artinya kan dia sendiri kan punya energi yang cukup kuat, besar kan, sampai dia bisa menggerakkan benda gitu kan. Iya. TV nyala itu kan berarti kan powernya TV kan berapa watt itu? Iya. Nah, kan? Serem juga. Artinya kan dia kan mempunyai power yang kuat untuk mencolokkan kabel. Enggak, yang tadi posisi TV nyala sendiri yang waktu ada pengunjung depan nih. Itu kan posisinya kan udah dicabut. Udah. Tapi dia masih bisa nyala juga. Berarti kan dia punya power untuk hidupin listriknya TV. Paling enggak ya 100 watt kan. Ya makanya. Itulah kenapa aku bilang yang paling seumur hidup tuh yang paling seram pengalamanku ya di Jogja. Akhirnya kita mutusin itu tahun terakhir kita lah gitu. Tahun ketiga itu ya. Tahun ketiga kita mutusin udahlah. Karena juga harga rumahnya naik gitu kan. Biasanya gitu. Kalau udah dinaikin sama yang punya. Naikin gitu kan. Habis itu pindah ke rumah baru di daerah ini Jalan Kaliurang. Jakal. Rumahnya di mana tuh? Condong Catur. Daerah Condong Catur. Di Concat. Aku daerahku juga sering main ke sana. Perumnas. Daerah perumahan itu. Tahu Perumnas Concat. Oh, Perumnas Concat. Ya. Situlah. Tapi enggak usah bilang main ke sana deh. Ayo terus nggak jauh kan dari rumah RSCC gitu kan. Condong Catur. Alah, itu pindah ke ini ke Jakal kan 8 M8 ya. Dekat sini dong ya, di depan gereja Banteng gereja Banteng itu ya. Tahu. Kan ada gang tuh masuk dalam dari situ. Ke rumah temanku ya, rumahnya temennya yang punya ini juga. Oke. Nah kalau di sana sih di rumah baru itu ya nggak serem yang sebelumnya. Tapi kalau digangguin sih nggak pernah gitu. Nggak pernah digangguin, nggak pernah. Itu saya di situ 2 tahun belas nggak pernah. Cuma ada sekali di sana tuh adek pacarku. Jadi waktu itu tuh adek pacarku tuh datang ke Jogja nih. Ya. Nah tinggallah di kontrakanku sementara. Kesurupan dia di sana. Anjir. Itu keserupannya dia yang pertama atau pertama? Seumur pertama kali. Pertama dan seumur baru itu. Soalnya kan ada orang-orang tertentu yang dia memang bakat kesurupan. Bisa dibilang seperti itu kan. Tapi ya itu pertama kalinya, dan posisi waktu itu aku nggak di rumah. Itu cowok apa cewek itu? Cowok. Kesurupannya jadi cewek apa tetap cowok? Enggak, posisinya kan aku kan waktu itu nggak di rumah. Dan itu maghrib. Kalau kata tetangga pada datang semua tuh. Ya. Pada datang semua nenangin dia teriak-teriak mas katanya gitu kan. Dia teriak kayak orang marah atau gimana. Pokoknya ya saya nggak tahu detail, tapi dia kesurupan pas aku karakternya masih cowok ya. Cowok, dia teriak-teriak. Nah pas udah sadar gitu kan, aku coba tanya, kamu kenapa gitu. Aku nggak tahu katanya gitu kan. Cuma tadi itu pas tiba-tiba pas posisinya itu dari kamar jalan ke mau jalan ke ruang tamu, karena kamar pas di belakang kan ada 2 kamarku satu sama kamar tamu gitu kan. Nah kamar tamu tuh kebetulan dia di situ. Nah pas di jalan tiba-tiba dia pandangannya gelap katanya gitu. Habis itu udah nggak tahu apa-apa. Jadi ketika teriak-teriak dia udah nggak sadar gitu, tapi dia tahunya cuma gelap gitu aja. Gelap, habis itu nggak sadar apa-apa, udah nggak tahu. Ini juga soalnya ini aku agak tertarik nih, soalnya ketika orang kesurupan itu secara fisik sama psikologisnya dia seperti apa, ternyata dia ngerasa gelap gitu ya. Gelap. Pertama tuh ya pas dia mau jalan tuh awalnya baik-baik aja kayak gitu kan. Tiba-tiba pandanganku gelap, hilang, nggak tahu apa-apa lagi katanya. Berarti kayak ketika tubuhnya diambil alih, ya mungkin ada kayak orang pingsan kan. Iya, itu kan momen orang pingsan kan rata-rata ketika ditanya kan gelap aja gitu kan. Seperti dia merasa gelap. Habis itu langsung tumbang.
dan nggak tahu apa lagi. Taunya udah capek aja, lemas aja. Si. Gitu. Nah terus aku tanya, pas kamu kesurupan tuh pas kamu kesurupan, pas kamu kayak gitu tuh kamu nggak tahu apa-apa katanya. Enggak. Cuma yang pas di apa tuh, pas aku baru sadar itu katanya, aku yang masih ingat tuh, aku kayak diajak flashback ke belakang katanya. Pas apa? Pas dia udah sadar. Kayak diajak flashback tadi itu dia ngapain aja gitu. Dia tahu ini. Dia kayak ngelihat dia tuh dulu gimana saya pernah kasih ASI sama ibu katanya. Saya ngelihat katanya gitu. Gitu waktu dia mau Waktu sadar. Kecil. Iya pas Atau udah sadar pasti. pas posisi udah sadar dia ngelihat flashbacknya dia waktu Iya, kecil gitu iya. dari ASI. Pas dia ibunya ngasih ASI, pas dia masih digendong. Nah, dia ngelihat gitu. Harusnya kan waktu kita masih dalam 2 tahun pertama untuk ASI itu kan kita kan nggak ingat biasanya rata-rata kan. Kita nggak tahu apa yang kita rasakan, entah kita juga kita nggak ada yang ingat gitu. Dia flashback itu Dan dia ngelihat ibunya lagi gendong dia. Dia ngelihat. Terus dia waktu kecil itu pernah dinyanyiin lagu apa sama orang tua itu, dia tahu lagu itu. Dia kayak ngelihat gitu loh. Tapi habis itu udah langsung lemas. Habis itu udah itu jadi momen pas sadar tapi mau lepas itunya. Iya, pas mau lepas itu. Terus Pas aku balik itu ya banyak dia tuh udah muntah-muntah gitu. Dia muntah mungkin karena apa, pusing segala macam dia rasain gitu kan. Gitu pas baru saya nyampe. Aku tanyain langsung gitu kan. Udah, cuma kejadian itu aja sih gitu kalau di rumah baru itu. Itu nggak cuma tuh. Jadian sering banget di Jogja ngalamin kayak gitu. Iya, mungkin kan gini, dulu kesalahanku waktu aku masuk ke rumah baru itu, aku biasanya ya Bang, datang ke rumah baru, aku selalu mendoakan ibunya, ngajak teman-teman lah, ngajak teman-teman makan, selamatan biasanya. Nah, cuma aku tuh nggak belajar nih dari rumah yang sebelumnya itu. Gitu. Rumah sebelumnya kan nggak pernah diselamatin awalnya. Pas tahun kedua baru kita selamatin, tapi nggak ada ngefek juga gitu ya. Nggak ngefek gitu. Jadi pas pindah rumah ini udah nggak ada kayak gitu. Udah kayak gitu. Tapi ya memang nggak pernah kejadian, cuma itu aja sih kejadian gitu ya. Cuma kejadian itu aja. Kenapa pas adik pacarku datang malah dia yang kena? Dia yang kesurupan gitu. Gitu aja sih kejadian selama di Jogja. Sisanya nggak banyak ya. Banyak. Tapi kalau untuk yang lainnya sih belum ada sih. Baru-baru itu aja. Itu. Iya. Mungkin kalau aku nggak terlalu banyak sih pengalaman kayak gitu. Gimana nih? Jadi paling itu tadi yang waktu SMP itu. Jadi sebenarnya nih aku kalau pengalamanku aku cuma dengar suara gitu. Suara aja sih. Suara apa itu yang pernah dengar? Kayak suara orang cowok gitu. Cowok. Kayak manggil gitu ya? Iya. Terus bencong kali. Kurang tahu. Tapi kalau nenekku kan bisa lihat tuh. Oke. Jadi ya kayak gitu persis. Plek. Kayak gitu. Terus pas nenek kan bisa lihat tuh. Kalau nenekku bisa lihat. Jadi ini sebelum bukan nenekku langsung sih, adik nenekku gitu. Kebetulan kan juga paranormal juga ya. Oke. Nah, kalau yang sebenarnya aku dengar suara itu sebelum yang aku tindian tadi itu. Gitu. Tapi karena aku dalam posisi sadar, aku nyantai-nyantai aja gitu. Ya aku dengar nggak ada orang tuh sebenarnya tuh. Biarin aja lah, cuek. Waktu itu main game apa pokoknya tak tinggal lah. Dan momennya itu tambah serem ketika aku dalam posisi tindian. Jadi pas posisi tindian nggak bisa gerak apa gitu. Kalau kita tindian kan kita dalam ketakutan yang luar biasa kan, kita nggak bisa gerakin badan, nggak tahu kenapa kita takut. Terus ditambahin keluarlah suara itu tepat di belakang telinga kayak gini, kayak set gitu. Terus waktu SMP kan takut lah. Terus sambil ngelawan tindiannya itu terus teriak juga, nggak ada yang denger. Yang denger cuma nyokap. Ternyata nyokap denger juga aku disut-sut gitu. Oh gitu? Dia datang. Kenapa? Nggak apa-apa.
malu kan. Terus Tapi untungnya nyokap habis itu tidur sekamar gitu nemenin gitu. berarti masih ya banyak udah rasa takut tadi hilang jadinya gitu. Iya agak lumayan lah ada temen lah gitu. Terus kan nenek bisa lihat tadi tuh. Nah, Ditanya nggak sama nenek gitu? Atau nenek ngeliat nggak? Enggak, tahu-tahu nyokap langsung inisiatif tempat nenek itu. Terus kata nenek gimana? Kalau modelnya nenek tuh dia pakai garam, jadi dia kasih garam nih, tak kasih. Habis itu ini dibuat untuk ngepel ya. Oke. Aku taunya agak lama baru. Oh ternyata kemarin tuh ngepel yang itu toh. Gitu. Jadi sama nyokap ngapain ngepel gitu, dia ngepel set baru agak lama aku tanya, oh ternyata ngepel itu. Dan katanya kalau itu Melayu mujur, jadi mujur itu ke arah miring gitu kalau kata nenekku yang itu. Ya kalau untuk ya itu cowok umur 40-an kalau untuk yang kita gitu. Ya gitu. Alasannya salah satunya kenapa aku waktu itu diganggu kayaknya ketendang atau apa gitu waktu jalan papasan gitu. Iya. Pernah dengan istilah keganggu atau keinjak, kayak gitulah. Sebenarnya juga itu udah lama juga mungkin dia tuh, soalnya posisinya dia tuh di tangga gitu. Dan kalau dulu kan omku sempat nginep di rumahku juga kan sebelum dia nikah gitu. Dulu tangganya model belum tangga melingkar kayak yang sekarang, modelnya cuma tangga lurus gini gitu. Ya dari kayu gitu. Yeah. Jadi ketika dia tidur di atas ada suara denger jeluk gitu. Kayak orang jalan. Karena orang naik tangga gitu. Itu. Dan yang denger juga, tapi belum dia belum keluar sut gitu, belum. Nah, sut itu baru terakhir itu aku SMP itu. Serem juga. Ya seremnya cuma gitu sih, nggak seserem kamu. Tapi ada nggak yang seram lagi kira-kira yang pernah dialamin Bang Indro? Ya, set gitu aja. Cuma itu aja gitu ya. Berarti enggak. Berarti Mas Ibanya tapi ya buat kita seram juga gitu loh. Karena apapun interaksi makhluk astral itu kan di luar apa namanya ya, kayak buat kita tuh surprise gitu loh. Iya, di luar kesadaran kita itu, kita nggak nyangka mau kita taunya sendirian kok. Makanya tahu ada yang nyapa itu kan kaget juga kan. Nggak, jadi cukup ya seram lah. Jadi itu tadi ada juga itu. Jadi kalau pengalaman yang itu rata-rata ini bukan yang horor sih. Ya ceritanya ya pokok di tempatku tuh yang bakat banyak gitu ya. Yang ini Pak Deku kebetulan. Nah jadi ceritanya tuh di kampung tempat dia tuh banyak yang sering kehilangan uang gitu. Nah, kebetulan kan nih orang kampung kan tahu nih Pak Deku bisa nih. Makanya minta tolong. Sama Pak Deku dia nggak tahu sistemnya gimana, pokoknya kepegang aja tuh tuyul. Tuyul. Ya sama prosesnya kayak temenmu itu, tapi dimasukin botol gitu. Terus kan pas itu kan aku kan main kan ke tempatnya dia kan. Terus tahu cerita itu, kalau katanya budeku istrinya dia itu kayak digeremeti tikus gitu. Jadi di tangan kita tuh kayak ada yang gerak-gerak gitu. Kalau yang kalau ada makhluknya itu gitu. Ada makhluknya tuh. Yang anak-anak kecil bisa lihat, ada yang sebagian bisa lihat gitu kayak tikus gitu dia bilang. Iya kan? Nah, aku penasaran kan aku. Gimana rasanya gimana Pak De itu? Kamu mau pegang, rasain. Sama dia langsung dia masuk rumahnya kan gede gitu. Dia masuk ke rumah, ngeluarin botolnya, terus gini. Kayak tanganmu gini, tanganmu mana gitu. Dia ambil set taruh gitu, terus gini gitu kan. Ya kayak gerak-gerak di tangan kita tuh kayak ada angin gitu. Oh shit man. Kiat. Oh gini rasanya. Iya kayak ada gerak-gerak gitu. Iya kayak ada angin di dalam tanganmu yang genggam ini. Gitu. Seram kalau dengar cerita kayak gitu tuh. Dengar cerita aja serem, apalagi kita mengalami langsung gitu. Kalau yang itu nggak masuk kategori serem sih, soalnya ya apa ya emang kita cuma karena kita nggak bisa lihat aja sih. Iya. Cuma yang bikin dimanapun kita tuh pasti ada gitu. Cuma kan kita nggak pernah
Karena mungkin dimensinya berbeda. Dimensinya emang dibikin beda gitu. Kita kan dimensinya sama mereka nggak satu lah ya. Gitu. Kalau yang jelas walaupun nggak satu tapi mereka ada dan kita juga bisa entah sengaja nggak sengaja berinteraksi juga. Betul. Gitu. Nah, Cuma yang bikin kita serem kan itu kan banyak kejutannya gitu. Nah itu dia kejutannya ya. Nggak ngebayang apa tahu mereka nongol atau gimana. Nggak tahu entah mereka juga sebenarnya terkejut ya. Iya. Sama Ya, mungkin tahu kan. sama-sama terkejut gitu Sama-sama kan. terkejut. Kecuali Surprise, gitu ya. yang mereka yang memang udah punya kemampuan untuk bikin Masuk, kita iya masuk ke dimensi itu. masuk ke dimensi kita terus ngagetin kita kayak yang kejadian itu durian tadi. Itu ya shit lah itu juga. Jadi itu paling fuck banget lah buat ya begitulah. Jadi itulah pengalaman cerita mistis dari aku, dan kita juga udah dengar pengalaman mistis dari Bang Indro gitu ya. Sebenarnya bukan pengalaman mistis sih. Terus apa namanya itu Bang? Iya. Pengalaman serem. Ya gitulah ibaratnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman cerita mistis juga bisa di-share tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau emang teman-teman ada di Jogja boleh deh kita undang, nanti kita ngobrol bareng gitu kan. Soalnya selama kuliah di Jogja kan mesti kan udah pernah share-share kan itu pengalaman serem itu kayak apa gitu. Iya, makanya nanti kan bisa kalau emang teman-teman ada di Jogja boleh di-share aja, nanti kita bisa ketemuan, kita ngobrol-ngobrol, ya kita bikin konten gitu kan. Kayak misalnya kalau ngobrol bersama teman kan yang sering kan jagung godok gitu. Nah, Bau jagung godok, jagung rebus. jagung rebus, itu tuh sering juga di sini. Iya sering, tapi kalau aku Nggak terlalu serem ya mungkin jagung rebus ya. Tapi Belum. itu sering juga sih. belum pernah dengar malah. Oh belum pernah dengar. Belum. Aku pernah juga nih, lupa aku nyeritain juga di Surabaya. Jadi itu nginep 4 saudara kan. Oke. Emang katanya kamar atas itu emang serem sekali sih. Bukan serem sekali, sering ada kejadian gitu. Cuma kan aku ngerokok nih, makanya aku lebih suka nggak apa-apa lah kamar atas lah gitu. Biasanya enak gitu. Enak gitu kan. ngerokok. Dan benar itu kira-kira jam 12 itu kayak ada bau apa jagung. Jagung rebus. Jagung rebus itu. Paginya aku tanya, karena nggak ganggu aku nyantai aja kan. Bau jagung rebus, dan itu bukan pertama kalinya aku nyium bau jagung rebus. Jadi kalau ketika bersentuhan dengan pengalaman yang kayak gitu, aku mata nggak bisa lihat ya, cuma telinga sama hidung bisa mencium baunya. Bau itu. Terus paginya kan aku tanya nih, yang sana belakang rumah jual anu kah ya, apa jagung rebus? Enggak, rumah itu anu kok. Soalnya semalam aku bau itu. Masak berarti kata. Di rumah kosong, berarti di rumah kosong. Apanya? Di belakang ya rumah tetangga. Rumah tetangga. Tapi dia membawa positif dulu gitu, mungkin dia masak gitu apa gitu. Ya kalau kita mungkin masak lah gitu. Tapi ya itu tadi kalau kita udah berpikir udah ada pikiran dia memang kita alamnya beda, dan sah-sah aja mereka masak, mereka masak karena dia punya kehidupan sendiri gitu. Iya kan? Ya begitu. Kalau aku baru dengar sih kalau untuk bau apa jagung godok gitu. Jagung godok itu kalau istilahnya ini aku sama teman-temanku itu. Tapi masih kalau jagung rebus itu kan baunya khas gitu. Khas khas baunya gitu. Kentang rebus, jagung godok ya seperti itulah. Ya gitulah pengalaman aku sama Bang Indro. Ya mungkin ya tadi kalau teman-teman punya pengalaman mistis juga boleh di-share di kolom komentar. Nanti bisa kita ngobrol lah, nanti kita panggil, kita ngobrol gitu ya. Pas di Jogja ya khususnya kalau lagi teman-teman di Jogja boleh lah kita ketemuan gitu kan, ngobrol gitu ya. Paling sampai di sini dulu cerita perjalanan mistis kita gitu ya Bang. Jadi jadi kalau teman-teman suka dengan video ini boleh like, share juga ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe juga ya channel ini. Jadi biar nanti kita bisa bikin video terus nih. Insya Allah. Iya kan, insya Allah kalau selagi sehat, dan kalau ada yang subscribe kan semangat juga gitu kan. Satu semangat, kita nambah teman juga. Iya, nambah teman gitu jangan kan. lupa juga add juga Instagram kita. Iya dong. Instagram apa nih?